Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti kita di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Pagi ini kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ada sebuah cerita mengenai seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca dulu ceritanya dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa ketika orang kaya itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang cara untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus mengutip 6 dari 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian orang kaya itu mengatakan bahwa ia sudah melakukan semua hal-hal itu sejak masa mudanya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus berikutnya sangat mengejutkan, karena jika kita menghitung dari 10 perintah Allah, telah disebutkan 6 perintah, maka sisanya adalah 4 perintah. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata, hanya satu lagi kekurangannya, yaitu menjual apa yang dimiliki orang kaya itu dan memberikannya kepada orang miskin, kemudian baru mengikut Tuhan Yesus. Saudara terkasih, maksud dari kata-kata Tuhan Yesus bukanlah agar kita hidup tidak memiliki apa-apa atau miskin dalam mengikut Tuhan. Kemiskinan tidaklah berarti kesalehan, karena dalam ayat berikutnya setelah orang kaya itu pergi, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang upah mengikut Tuhan. Mari kita baca dalam Markus 10 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki,
saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara terkasih, kembali kepada cerita tentang orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang ini adalah seorang yang peduli dengan moralitas dan kerohaniannya karena ia mentaati perintah-perintah hukum Taurat. Hidupnya hampir sempurna. Akan tetapi, ia mencari sesuatu yang lebih berharga daripada uang, kekuasaan, dan perbuatan-perbuatan baik. Ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, ia bertanya tentang lebih banyak peraturan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Dalam pikirannya, jalan menuju hidup yang kekal adalah lewat peraturan-peraturan yang ditaati. Tetapi jawaban Tuhan Yesus kepada orang kaya itu adalah hal yang sama yang kita semua perlu lakukan, yaitu mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh memiliki banyak uang di bank, akan tetapi uang itu seharusnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Kalimat yang paling menarik dari cerita orang kaya tersebut adalah dalam Markus 10 ayat 21. Demikian bunyinya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara bisa perhatikan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan dilandasi dengan kasih. Ini bukanlah hukum Taurat yang sedang bekerja, melainkan kasih. Perintah Tuhan Yesus dimaksudkan untuk memerdekakan orang itu, bukan untuk membuatnya jadi frustasi. Orang kaya itu kelihatan baik dari luar, dan mungkin hal ini membuat dia mendapatkan keberhasilan berdasarkan kriteria dunia. Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya bahagia. Tuhan Yesus sedang menawarinya kepuasan sejati, yaitu hubungan dengan Tuhan. Terkadang orang-orang yang percaya kepada Allah berpikir agama adalah kunci kepada kepuasan dan banyaknya peraturan adalah jalan menuju hidup yang kekal. Kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen adalah tentang membaca Alkitab sampai habis dalam waktu setahun, atau tentang berdoa selama beberapa jam setiap hari, atau tentang memberikan beberapa persen dari pendapatan kita kepada gereja. Hal-hal itu memang baik, tetapi itu tidak membawa kepuasan yang sejati. Kepuasan sejati ada dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang berdiri di hadapan kita, menawarkan kita hidup berkelimpahan di dalam Dia, dan apa yang Tuhan tawarkan itu tidak bisa kita beli dengan perbuatan baik kita. Hidup berkelimpahan hanya didapat dari hubungan dengan Allah dengan mengikuti Dia. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu yang Engkau tunjukkan kepada kami. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini atau apapun yang kami lakukan yang bisa membuat kami memiliki kepuasan sejati. Kepuasan sejati hanya bisa kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mulai pekerjaan kami pada hari ini. Kami mohon pengurapan-Mu ya Bapa. Tolong berikan kami keterampilan dan hikmat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Pakailah kami sebagai alat kerajaan-Mu di tempat kami bekerja.
Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di hadapan-Mu. Jikalau Engkau menempatkan kami di tempat kami saat ini, maka Engkau pasti memiliki rencana bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa yang terhilang di Indonesia. Kiranya Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.